Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gustina Dinova, NIM 18053028, mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan komunikasi pemasaran produk, yaitu dengan produk Teteuboki yang diberi merek Teteuboki Fada. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep produk. Usaha Korean Seafood atau Cheese Teteuboki. Teteuboki ini adalah jajanan khas Korea yang terbuat dari tepung beras dengan bumbu pedas manis. Teteuboki ini berbentuk batang atau silinder. Teteuboki ini akan dibuat menggunakan bumbu khas Indonesia yang akan menimbulkan rasa unik dan tetap bersahabat di lidah masyarakat Indonesia. Produk Teteuboki ini akan dipasarkan secara online dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Produk ini akan dijual secara sistem pre-order atau sesuai pesanan dari konsumen. Akan diproduksi langsung setelah pemesanan dan akan diantarkan secara langsung kepada konsumen yang memesan. Selanjutnya, segmenting, targeting, dan positioning produk. Yang pertama yaitu segmenting. Segmenting atau segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Dari pengertian dapat kita simpulkan bahwa segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Segmentasi kali ini akan dikelompokkan berdasarkan variabel demografi, seperti yang pertama yaitu umur, di mana produk Teteuboki ini dapat dikonsumsi oleh tingkatan umur dari 10 tahun ke atas karena produk ini memiliki rasa pedas. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Produk Teteuboki ini dapat dinikmati oleh laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, pendapatan. Produk Teteuboki ini memiliki kelebihan yaitu dengan harga yang terjangkau, tidak membuat kantong kering dan harganya pun bersahabat. Produk ini dikemas dan dijual dengan harga Rp5.000 saja. Yang kedua yaitu targeting. Setelah melakukan segmenting, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah targeting, di mana targeting ini adalah proses tindakan menilai keterkaitan dan minat dari beragam segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Target pasar produk Teteuboki ini, target yang akan ditinjau adalah masyarakat sekitar, baik itu mulai dari anak-anak umur 10 tahun ke atas, khususnya masyarakat di daerah 7 Kota Telago. Yang ketiga yaitu positioning. Langkah terakhir yaitu positioning. Positioning atau penempatan produk adalah upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Strategi ini bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar, di mana kita harus mampu memberikan kesan yang positif dan dapat menarik minat konsumen. Positioning juga dapat dilakukan dengan cara memberikan inovasi terbaru terhadap produk yang diolah, sehingga memberikan ciri khas tertentu yang berbeda dengan produk lainnya. Produk Teteuboki ini memiliki ciri khas tersendiri, dengan rasa yang pedas manis, gurih, dan sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu aktivitas publisitas dan hubungan masyarakat. Yang pertama, aktivitas publisitas dalam produk Teteuboki Fada ini. Aktivitas publisitas yang dapat diterapkan pada produk Teteuboki ini yaitu dengan memanfaatkan sosial media, di mana dalam hal ini harus merancang ide semenarik mungkin, baik itu pamflet atau foto yang berisikan informasi tentang produk yang harus dilakukan sekreatif mungkin supaya menarik minat para konsumen nantinya. Dalam hal ini, saya menggunakan media sosial untuk memberikan informasi mengenai produk yang saya pasarkan, seperti menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Karena dalam melakukan publisitas, ada berupa biaya yang akan dikeluarkan, tetapi tidak sebanyak pembuatan iklan dan informasi yang kita berikan lebih dapat dipercaya oleh konsumen. Hal ini dikarenakan kita sebagai owner dan secara langsung memberikan informasi tentang produk ini, dan kita sendiri sehingga dalam hal ini akan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita pasarkan ini. Yang kedua yaitu kegiatan hubungan masyarakat. Usaha penjualan Teteuboki Fada ini merupakan usaha kecil di daerah 7 Kota Telago. Produk akan dipasarkan secara online melalui promosi di media sosial atau juga akan dilakukan promosi dari mulut ke mulut bagi masyarakat sekitar.
Pada produk Tteokbokki ini, target pasar yang akan dituju yaitu daerah 7 Kota Telago dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu promosi. Promosi akan dilakukan dengan dua metode, yaitu menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya, dan juga promosi langsung dari mulut ke mulut di masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu pengembangan pasar. Setelah melakukan promosi melalui sosial media maupun promosi dari mulut ke mulut, saya akan membuka pemasaran secara pre-order. Setelah terkumpul pesanan, akan diproduksi dan akan diantarkan langsung kepada konsumen yang memesan. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Untuk pengembangan produk, saya akan melihat bagaimana respon pasar terhadap produk Tteokbokki ini. Apabila memungkinkan, produk ini akan memberikan rasa pedas yang bervariasi dengan menambahkan level pedasnya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatannya di sini yaitu proses produksi yang mudah dan sederhana, bahan baku yang mudah didapatkan, harga jual terjangkau oleh semua kalangan, memanfaatkan internet sebagai tempat promosi, kemasan yang menarik dan memiliki logo. Yang kedua yaitu kelemahannya, weakness. Harga bahan baku yang berubah-ubah menyebabkan total cost juga bertambah. Jadwal kuliah yang bentrok untuk melakukan produksi, pasar yang sulit untuk dijangkau. Selanjutnya peluang, opportunities. Belum adanya pesaing, selera konsumen yang menyukai jajanan dengan rasa pedas cukup menjanjikan, lokasi yang dekat dengan masyarakat. Selanjutnya ancaman atau threat. Muncul pesaing baru, banyaknya jajanan lain yang menarik di pasaran, selera konsumen yang cenderung berubah-ubah. Selanjutnya, strategi aktivitas penjualan langsung. Penjualan langsung atau direct selling adalah sebuah strategi untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditunjukkan untuk mempengaruhi tindakan konsumen. Direct selling lebih menekankan pengambilan keputusan yang berdasarkan atas rasional atau karena adanya keuntungan tambahan yang diberikan suatu produk. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa ketika tenaga penjual individu menjangkau konsumen secara langsung, atau juga bisa diartikan sebagai proses pemasaran produk secara langsung kepada konsumen, biasanya di rumah mereka atau rumah orang lain atau tetangga, di tempat kerja atau tempat-tempat lain, biasanya melalui penjelasan atau peragaan produk-produk oleh seorang penjual. Dan dalam pemasaran ini akan dilaksanakan di Kenagarian 7 Kota Telago. Strategi pemasarannya akan dilakukan yaitu single level marketing atau pemasaran satu tingkat, di mana pemasaran satu tingkat ini merupakan metode pemasaran barang atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk satu tingkat, di mana saya sebagai direct sales selaku mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan produk yang dipasarkan sendiri. Maka untuk itu saya akan melakukan penjualan secara online atau melakukan katalog, dan saya juga akan melakukan pemasaran secara langsung kepada tetangga dan juga teman-teman terdekat saya, dan akan melakukan pemasaran melalui chat WhatsApp secara langsung kepada teman-teman terdekat. Selanjutnya yaitu pengemasan produk. Produk Tteokbokki Fada ini akan dikemas dalam kemasan berbentuk kotak bulat, lalu akan ditempelkan logo dari Tteokbokki Fada itu sendiri pada tutup kotak. Pada kemasan, pada produk akan dikemas dengan berat bersih sesuai dengan kemasan atau harga yang ditawarkan. Dan selanjutnya pamflet atau brosur produk. Inilah contoh pamflet atau brosur produk yang nantinya akan digunakan untuk pemasaran produk dan juga akan dijadikan sebagai logo yang akan ditempelkan pada kemasan untuk produk Tteokbokki ini. Selanjutnya yaitu spekulasi biaya promosi. Biaya yang saya perlukan untuk mempromosikan produk Tteokbokki ini, yang pertama yaitu saya memerlukan biaya untuk memprint brosur atau pamflet seharga Rp30.000. Selanjutnya paket data internet yang saya gunakan untuk mempromosikan baik itu di WhatsApp, Facebook, Instagram maupun YouTube nantinya seharga Rp75.000. Dan jumlah biaya promosi yang saya perlukan yaitu Rp105.000 untuk mempromosikan Tteokbokki ini. Sekianlah penjelasan saya tentang rancangan komunikasi pemasaran produk Tteokbokki Fada. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.